Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Ekonomi Industri. Kami akan membahas materi dengan tema lokasi industri dan faktor pengaruhnya. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada saya, Zairatun Khair, dengan NIM 299. Yang kedua ada Quratin Ayunin dengan NIM 301 dan juga Lailin Nurindasari dengan NIM 333. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke pembahasan materinya. Poin A. Sumber daya alam dan energi. Faktor endomen meliputi sumber daya alam dan energi, baik yang terdapat pada permukaan bumi maupun semua isi yang terkandung di dalamnya, serta faktor sumber daya manusia dan modal. Setiap negara tentunya memiliki faktor endomen yang berbeda-beda dengan intensitas yang berbeda pula. Ada negara yang kaya dengan sumber daya ekonomi untuk produk pertambangan, ada juga yang kaya dengan produk-produk hutan dan pertaniannya. Namun, banyak pula negara yang memiliki kekayaan yang terletak pada sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Perbedaan ini menyebabkan setiap negara membuat spesialisasi produksi yang berbeda-beda, sehingga industri-industri yang berkembang di negara-negara tersebut dapat berbeda-beda pula. Keadaan kualitas tanah sangat berperan dalam menentukan kehadiran industri di suatu daerah yang berorientasi kepada pemanfaatan sumber daya ekonomi ini. Begitupun halnya dengan faktor keadaan kesuburan tanah dan jenis tanah di suatu daerah. Hal ini turut pula menentukan jenis-jenis industri yang akan dikembangkannya. Misalnya, industri kertas umumnya berlokasi di daerah yang tanahnya luas dan subur untuk jenis tanaman bahan baku kertas. Faktor endomen lainnya adalah bahan-bahan pertambangan, energi dan mineral. Jenis bahan-bahan baku pertambangan, galian dan mineral biasanya hanya terdapat di lokasi-lokasi tertentu saja. Poin B. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia dikelompokkan menurut jenis keahlian yang dimilikinya. Ada negara ataupun daerah yang memiliki tenaga kerja yang tersedia dalam jumlah yang besar, namun tidak terampil dan ahli. Kemudian, ada negara yang memiliki banyak tenaga kerja terampil tetapi tidak ahli. Sebaliknya, ada negara yang memiliki banyak tenaga ahli tetapi sedikit memiliki tenaga kerja murah dan terampil. Perbedaan ini juga pada gilirannya menyebabkan industri yang dikembangkan di tempat-tempat tersebut menjadi berbeda-beda pula. Di Indonesia, industri kain batik hanya terdapat di daerah Jawa yang penduduknya pandai membatik, terutama Yogyakarta dan Solo. Begitupun industri songket terdapat di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Jenis industri pengolahan makanan umumnya berlokasi di daerah-daerah yang memiliki sumber tenaga kerja murah. Begitu juga halnya dengan industri barang-barang elektronik. Biasanya berlokasi di sekitar tenaga kerja murah dan memiliki ketelitian khusus. Industri-industri yang pada teknologi dan memiliki keahlian khusus umumnya berkembang di negara-negara yang memiliki jumlah tenaga ahli yang banyak sesuai dengan kualifikasinya. Industri kendaraan bermotor dapat berkembang di negara Jepang. Industri telekomunikasi juga dapat berkembang subur di negara Jepang dikarenakan negara Jepang memiliki tenaga-tenaga ahli yang mampu membuat peralatan-peralatan dan perlengkapan telekomunikasi tersebut secara massal dan murah. Materi selanjutnya, C. Modal. Modal dapat diartikan sebagai segala hal yang melekat pada faktor produksi yang dimaksud, seperti mesin-mesin dan peralatan-peralatan produksi, kendaraan, serta bangunan. Modal juga dapat berupa dana untuk membeli segala input variabel untuk digunakan dalam proses produksi guna menghasilkan output industri. Modal berguna untuk membeli berbagai input produksi termasuk lokasi perusahaan. Di negara-negara berkembang, perkembangan perusahaan-perusahaan industri berjalan lambat karena ditandai pula adanya kelangkaan di dalam ketersediaan modal. Jumlah modal yang tersedia relatif terbatas dan di samping itu sering sulit untuk diperoleh. Keadaan ini sangat berbeda jauh bila dibandingkan dengan kondisinya di negara-negara maju, yaitu suku bunga pinjaman relatif rendah yang menandai tersedianya sumber dana pinjaman yang lebih melimpah. Keadaan harga output dan harga-harga input menentukan kemampuan industri di dalam bersaing. Harga output yang tinggi memperlemah penetrasi pasar. Begitupun
halnya, harga-harga input yang tinggi meningkatkan biaya produksi dan harga jual output menjadi tinggi pula. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan industri perlu memperhitungkan lokasi-lokasi bisnis yang cocok untuk harga jual outputnya dan harga beli input produksinya. Yang selanjutnya, poin D, pasar dan harga. Pasar dan harga merupakan faktor penting di dalam menentukan lokasi industri. Industri tidak dapat berkembang subur tanpa disertai adanya pasar yang memadai. Begitupun halnya dengan keadaan harga jual output. Faktor ini akan menentukan perilaku industri dalam penetrasi pasar, dan harga-harga input akan menentukan biaya produksi industri dan harga jual output di pasaran. Industri berskala kecil baru dapat bertahan lama di wilayah pasar yang terbatas, karena output yang dihasilkan oleh industri tersebut jumlahnya tidaklah besar, sehingga setiap output yang dihasilkan dapat diserap oleh pasar setempat. Lain halnya bagi industri berskala besar, jumlah output yang dihasilkan cukup besar, sehingga memerlukan daya serap pasar yang besar pula. Pasar untuk output industri bisa aja di mana-mana dan sering melewati batas wilayah negara. Aglomerasi, keterkaitan antara industri dan penghematan eksternal. Aglomerasi menunjukkan adanya situasi kegiatan ekonomi berpusat pada lokasi-lokasi tertentu. Aglomerasi industri merupakan keadaan berkumpulnya kegiatan industri baik bersifat vertikal maupun horizontal. Aglomerasi vertikal menunjukkan industri-industri yang berkumpul merupakan industri yang memiliki keterkaitan di dalam proses produksinya secara berkelanjutan, baik berkaitan ke belakang maupun kaitan dengan kedepannya. Sedangkan aglomerasi horizontal menunjukkan industri-industri yang berkumpul tidak memiliki keterkaitan apapun di dalam produksinya atau bersifat independen satu dengan yang lainnya. Adam Smith menunjukkan kenaikan di dalam ukuran industri dapat menaikkan angkatan kerja yang lebih efisien karena membawa manfaat bagi semua perusahaan di dalam industri. Selain itu, Edgar Murphy berpendapat bahwa aglomerasi yang terjadi akan mempercepat pertumbuhan melalui kegiatan ekonomi yang muncul akan menghasilkan efek kualitatif. Keuntungan eksternal aglomerasi menarik perusahaan-perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang serupa dalam proses berkelanjutan. Dengan adanya letak industri yang berkaitan dengan satu dengan yang lainnya akan menimbulkan efek eksternal berupa penghematan biaya transportasi. Keuntungan eksternal ini sebagai penghemat biaya produksi juga menciptakan perluasan pasar. Dengan kata lain, efek kumulatif dapat terjadi baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Poin yang terakhir atau F, yaitu kebijaksanaan pemerintah. Kebijaksanaan pemerintah juga sangat berperan penting di dalam menentukan lokasi atau letak industri. Apabila pemerintah menghendaki pusat industri harus berada di lokasi tertentu, maka industri tersebut cenderung terpusat di wilayah yang ditentukan oleh pemerintah tersebut. Walaupun keadaan ini dinilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam bidang ekonomi yang rasional, pada mulanya hal ini tidaklah menguntungkan. Namun, demikian karena adanya alasan-alasan tertentu dengan berbagai kepentingan-kepentingan tertentu, maka pertimbangan ekonomi untuk sementara waktu diabaikan. Banyak daerah yang sebenarnya potensial menurut pertimbangan ekonomi, namun dikarenakan biaya investasi untuk pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang tersedia sangat tinggi, menyebabkan berbagai investasi atau investor di dalam kegiatan bisnis tidak berjalan berkembang. Pemerintah perlu menjadi
perintis atau pioner mengawali kegiatan investasi di daerah berketerbelakangan dengan membangun berbagai infrastruktur, sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Dengan hal tersebut diharapkan menjadi keuntungan baik secara internal maupun eksternal. Akibat adanya tarikan-tarikan yang positif dari kegiatan tersebut diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi perekonomian daerah yang keterbelakangan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.